dari Mekah melalui Mina, dan beliau nanti malam itu bermalam di Mina, dan tanggal 9 pagi dari Mina beliau bergerak menuju Arafah, sehingga sampai di Arafah itu sedikit menjelang zuhur, dan setelah zuhur melakukan wukuf di Arafah. Bagi jemaah kita sekarang, jemaah haji kita, ada yang melakukan kegiatan tarwiyah dengan berjalan kaki itu, tapi pada umumnya jemaah haji kita itu difasilitasi berjalannya oleh panitia haji yang ada di sana, maupun yang ada di masing-masingnya. Nanti naik bus tanggal 8 itu sampai di Arafah, maka dia bermalam di Arafah pada hari itu, pada tanggal 8 sampai besok tanggal 9 melaksanakan wukuf setelah tergelincir matahari. Ada yang istimewa Bapak dan Ibu, di saat-saat jemaah haji ada di Arafah, tak kemana-mana mereka hanya berdiam diri di Arafah. Wukuf itu artinya wakaf berhenti mereka di Arafah itu, tak kemana-mana, tetapi sholat zuhur dengan asar itu dijamak takdim di kasar. Kenapa begitu? Karena begitu pentingnya waktu tanggal 9 itu di Arafah. Diharapkan mereka Arafah, man Arafah nafsahu faqad Arafah rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, dia akan kenal dengan Tuhan. Karena Arafah itu mengenal apa? Mengenal diri. Hari Arafah itu hari mengenal diri. Maka kita lihat orang-orang di sana pada menangis, bercucuran air mata, macam-macam. Tidak banyak yang tidur, tidak banyak yang meraung. Begitu di sana. Kenapa? Mereka diriwayatkan bahwa pada hari Arafah itu Allah turun ke langit bumi dan melihat hamba-hambanya yang datang ke sana dan kusut masai datang dari tempat yang jauh mengendarai unta yang kurus, kan gitu di dalam Al-Quran. Maka mereka Allah berkenan mengampuni dosa-dosa umatnya pada waktu itu. Apakah pengampunan itu hanya untuk para jemaah haji saja? Tidak, untuk semua umat Islam yang beriman. Bagaimana kita bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan beribadah. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah itu, di saat para jemaah haji wukuf di Arafah, kita yang berada di negeri kita masing-masing disunnahkan untuk berpuasa, puasa Arafah namanya. Maka pada tanggal 9 besok jangan sampai tertinggal, jangan sampai terlupa kita melaksanakan ibadah puasa, namanya puasa Arafah, sunnah. Ayo dirahmati Allah. Kemudian pasanglah niat dari sekarang dan lakukanlah ibadah-ibadah lain di tanggal 9 Zulhijjah sampai kita berpuasa. Maka perbanyaklah amal soleh. Pertama, tentu saja kita awali dengan sholat subuh berjemaah tanggal 9. Sholat subuh berjemaah. Kemudian nanti kita ikuti dengan zikir, bermohon kepada Allah. Kemudian sholat duhanya, berzikirnya, baca Al-Qur'annya. Usahakanlah di tanggal 9
itu kita banyak-banyak bermohon kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah juga ampuni dosa kita seperti Allah mengampuni dosa-dosa para jemaah haji di Arafah sana, insyaallah. Dengan itu kita dengan banyak bermohon. Kemudian tanggal 10 namanya, tanggal 9 itu namanya hari Arafah, tanggal 10 namanya hari nahar. Hari nahar itu hari darah. Nahar darah. Hari menyembelih hewan kurban. Maka di saat kita besok kita rencanakan, karena kondisi di negeri kita mungkin terjadi dua hari, maka tanggal di kalender itu tidak merah. Ya, kemarin sudah disepakati kita di sini, kita nanti akan potong hewan pada besoknya, pada hari Kamis, karena di sana tanggal merah. Nah begitu, dikhawatirkan nanti tidak ada yang tidak libur. Rupanya tanggal 28 besok itu orang cuti bersama, di para pegawai cuti bersama. Tanggal 28 dan tanggal 30 itu cuti bersama, orang libur semuanya. Nanti kita cari kesepakatan lagi. Baik yang dirahmati Allah. Maka pada hari pemotongan hewan kurban itu namanya hari nahar. Tanggal 11, 12, 13 itu tasrik. Tasrik itu diharamkan untuk berpuasa, karena hari tasrik itu hari makan minum, hari untuk bergembira merayakan hari raya, tak boleh berpuasa. Baik yang dirahmati Allah. Maka ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, walaki yanallahu luhumuha wala dima'uha walayaki yanalu taqwa minkum. Sesungguhnya kata Allah, darah hewan kurban, daging hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Jadi jangan dikatakan di daging sampai kepada Allah, darahnya sampai kepada Allah, tidak. Itu tadi seperti kita lihat, kalau darahnya tumpah ke bumi, dagingnya kita bagikan, boleh kita bagikan, boleh kita makan, dan sebagian kalau ada yang menyimpan di kulkas juga boleh, darahnya boleh. Karena pada dasarnya, pada awal-awalnya dulu sama Rasulullah, orang-orang yang berkorban memotong korban di Mina itu adalah begitu siang malam untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Untuk itu diperlukan bekal yang cukup, bahan makanan, persiapan air dan sebagainya yang mereka bawa pada utama mereka. Nah, salah satu bekal yang boleh mereka bawa kembali pulang kata Nabi adalah dari daging kurban itu. Makanya hari tasrik itu diistilahkan juga oleh para ulama kita hari menjemur daging. Jadi setelah dipotong hewan kurbannya pada tanggal 10, yang disimpan itu dijemur, Pak. Dijemur seperti kita jemur dendeng, dijemur, kemudian disimpan, jadi bawa dalam persiapan dalam perjalanan. Jadi begitu asal korban. Jadi kalau ada besok-besok ibu-ibu, bapak-bapak yang mendapat bagian yang ikut korban, dapat bagiannya dikasih oleh panitia, dikasih ini ada 4 bungkus, kalau biasanya juga 4 bungkus. Kalau mau disedekahkan silakan. Kalau mau ibu-ibu bersihkan itu disimpan boleh, tak berdosa. Karena sebagai pada dasarnya daging korban itu boleh disimpan bagi 3. Sepertiga kamu makan, sepertiga kamu sedekahkan, sepertiga kamu simpan. Jadi memang ada yang disedekahkan, tak boleh tak ada yang disedekahkan. Ya, ini harus ada yang disedekahkan. Baik-baik ya Allah. Kalau demikian, daging darah itu tidak sampai kepada Allah, maka yang sampai kepada Allah dari korban kita itu walaki yanaluhut taqwa minkum, adalah ketakwaan, rasa-rasa ketakwaan
yang ada di dalam hati kita itu yang sampai kepada Allah. Maka dari itu sering kita baca dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan yang memerintahkan kepada kita untuk kita bertakwa dan ibadah yang kita lakukan. Kalau ada perintah ibadah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan juga orang-orang sebelum kamu agar apa? La'allakum tattaqun. Jadi kita sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunat-sunat yang lainnya, itu tujuannya agar kita menjadi orang bertakwa. Kita berpuasa, tujuannya menjadi orang bertakwa. Maka salah satu yang akan sampai kepada Allah dengan kita berkorban itu adalah rasa takwa kita. Pak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita disuruh berkorban? Korban itu sesungguhnya mempunyai beberapa hikmah. Hikmah yang pertama yang bisa kita petik dari penyembelihan hewan korban itu adalah kita mengakui bahwa memang nikmat Allah itu telah banyak kita terima. Kenapa begitu? Pernyataan Allah, inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, sesungguhnya kita telah menerima nikmat yang banyak dari Allah. Tak terhitung nikmat Allah itu. Banyak sekali nikmat Allah kita terima. Tidak ada satu helaan nafas pun dalam kehidupan kita ini yang terlepas dari nikmat Allah. Maka kita disuruh banyak-banyak bersyukur. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kata Allah, sedikit kali kamu yang pandai bersyukur. Sedikit kita yang pandai bersyukur. Kita banyak yang mengeluh, banyak mengeluh. Karena memang begitu kita disiap menciptakan. Jadi zat manusia itu diciptakan banyak mengeluh, banyak salah. Begitulah manusia. Nikmat yang telah terpakai tak padam. Maunya kita tuh melihat ke depan. Kenapa? Kita tidak pernah melihat jalan yang kita lalui, tapi kita hanya melihat jalan yang akan kita tempuh. Kita mau pergian ke Bukit Tinggi, jalan dari sini melewati beberapa daerah, lewat Parangpanjang sampai di Kota Baru macet. Kita kesal, macet habis kok, gitu kan? Pernah kita pikirkan sudah berapa jauh jalan yang lancar yang kita tempuh dari Padang sampai ke Kota Baru itu jalan lancar, tak ada hambatan. Begitu ada hambatan di Kota Baru sana karena kegiatan orang-orang di sana, kita ngeluh, kita mengumpat. Menyumpah serapah, kalau ada sumpah serapah, tak ada yang tak sabar, kan gitu. Kenapa? Tak bersyukur, kita tak bersyukur. Kalau seandainya kita semuanya bersyukur atas kelancaran yang telah kita peroleh dari Padang sampai ke Kota Baru itu, tak ada yang jerobat-jerobat. Nah begitu juga kita dalam kehidupan ini. Berapa banyak nikmat Allah yang telah kita terima
sejak kita lahir ke dunia ini sampai hari ini tak pernah kita lihat. Tapi kita lihat depan. Isu alai, biko alai. Sehingga sedikit sekali kita yang bersyukur. Maka Allah nyatakan banyak nikmat Allah diterima. Maka kalau kita ikut melaksanakan penyembelihan hewan korban itu ada hikmahnya, salah satu tanda bahwa kita mengakui dalam diri kita memang telah banyak nikmat Allah itu kita terima. Tak ada yang kurang. Sakit saja kita sedikit, tidak usah sakit semuanya, kita ini susah itu. Jangan kanan, jari kita ini satu sakit, apalagi kalau yang kanan sakit, luka ujung jari tengah ini makannya susah. Bagi bonus saja, nyuruh nasi, megang sendok di tengah. Itu nikmat Allah. Itu yang harus kita akui. Baru lagi nikmat yang lain. Selama ini kita mencari nikmat Allah. Kalau uangnya banyak, simpanannya banyak, hartanya banyak, baru nikmat namanya. Kalau kesehatannya tak kita syukuri, maka kata Allah nyatakan, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka kita syukuri. Salah satu perintah Allah untuk mensyukuri nikmat itu penyembelihan hewan korban, ikut berkorban. Pasalli li rabbika, kita sampaikan pada minggu kemarin. Pasalli li rabbika wadhar, li rabbika wadhar, karena Tuhanmu berkorbanlah. Jadi berkorban itu karena Tuhanmu, kita mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah. Itu satu. Jadi kita mengakui memang telah banyak nikmat Allah itu ada pada kita, dan itu wajib kita syukuri. Sebab kalau kita syukuri janji Allah, kalau kamu syukur ditambah. Kalau kamu tak mau bersyukur, tak diambil nikmat itu, Pak. Nah, ada Allah ini, kalau kamu syukur nanti nikmatnya dapat, tak begitu. Tapi kalau kamu tak mau bersyukur, tunggu azab. Azab nanti. Jadi kalau kita tak mau syukur, nanti sebulan lima kita diambil. Tak begitu aja. Tapi nanti tunggu azab. Azab Allah itu bisa turun di dunia ini pada kita. Dan di akhirat pasti macam-macam azab Allah turun ke dunia ini pada masing-masing kita melalui macam-macam bencana alam dan lain sebagainya, sakit. Tak ada bencana alam diberi sakit, kita sakit macam-macam sehingga habis nikmat tadi itu berobat lagi, untuk beli lagi. Begitulah kalau Allah akan mengambil nikmatnya daripada kita, maka syukurilah, syukuri. Tak ada satu ruang pun bagi kita untuk berkilah kepada Allah nanti. Kalau kita hidup miskin, kenapa saya miskin ya Allah? Rasulullah itu terlahir dalam keadaan yatim, masih kecil, ibunya meninggal. Maka waktu beliau masih anak-anak itu sudah bekerja sebagai penggembala kambing untuk mencari pakan susu kambing. Dan begitu kehidupan beliau selanjutnya. Tapi beliau tak pernah mengeluh, beliau tetap bersyukur. Saya diberi penyakit yang banyak ya Allah. Kata Allah nanti akan jawab, hambaku Ayub. Dia tetap bersyukur. Kita tahu kisah Nabi Ayub, begitu berat penyakitnya, penyakit kulit, sehingga dia diasingkan, tak boleh tinggal dalam kampung, diasingkan ke hutan sana. Tak boleh ada seorang pun yang berhubungan dengannya, termasuk anak-anaknya, termasuk istrinya, tinggal di sana. Tapi dia tetap bersyukur.
Dia tak beribadah kepada Allah, malah mohon kesembuhan kepada Allah, tak mau dia. Maka datang malaikat, kenapa kamu tak mohon kepada Allah agar kamu sehat? Kata Nabi Ayub, saya malu saya minta kesehatan itu kepada Allah. Kenapa? Begitu banyak nikmat Allah kepada saya. Maka karena demikian Allah sembuhkan dia. Allah kembalikan hartanya, Allah kembalikan keluarganya kepadanya. Kenapa? Dia bersyukur. Kalau tak bersyukur, Nabi Yunus karena kurang bersyukur, diazab oleh Allah, ditelan oleh ikan nun namanya. Sampai hari ini kalau kita pahami ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang Nabi Yunus itu, ikannya masih hidup. Kalaulah tidak karena rahmat Allah, maka dia akan berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Berarti ikannya hidup sampai hari kiamat. Karena kurang bersyukur, lari dari tanggung jawab. Nah, itu azab Allah karena kurang bersyukur. Nah, kepada kita, kalau kita tak bersyukur, kadang-kadang hati ini tak pernah tenang, gelisah terus, macam-macam kita pikirkan, macam-macam. Jadi kebahagiaan, ketenangan itu sesungguhnya terletak pada rasa syukur kita kepada Allah. Tidak pada rumah yang bagus, tidak pada harta yang banyak, tidak pada anak yang banyak, tidak pada cucu dan segala macam, tapi berada pada rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Kalau kita banyak bersyukur, maka hati kita akan tenang. Karena orang yang bersyukur itu dia selalu ingat kepada Allah. Maka kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, dengan bersyukur kepadanya, maka hati kamu akan menjadi tenang. Orang-orang yang bersyukur hatinya menjadi tenang. Saat hati tenang itulah sesungguhnya kebahagiaan telah kita peroleh. Maka salah satu yang akan membawa kebahagiaan kepada kita adalah mensyukuri nikmat Allah dengan berdoa. Kemudian apa lagi namanya? Menjalin silaturahim, menghubungkan silaturahim. Karena ujung ayat itu mengatakan kepada kita, inna ainakal kausar usalli li rabbika wa inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang tidak mau, siapa yang tidak suka, dia akan terputus. Tak mau bersyukur, tak suka bersyukur, tak suka berkorban, dia akan terputus. Apa yang terputus? Yang pasti terputus itu rahmat Allah. Nikmat Allah terputus, nikmat ketenangan, nikmat keamanan, nikmat kebahagiaan itu akan hilang dari kita kalau kita tak bersyukur. Seperti kita sampaikan tadi, hati kita ini tak akan pernah puas. Nampak seperti itu, aku bila itu ya. Nampak itu, aku bila itu ya. Nampak aku bila itu. Nampak orang aku bila dapat balik rumah itu. Berapa dapat rumah itu, balik bila dapat dua balik kembali ke. Sekarang kalau kita jalan-jalan ke sebelah apa? Seberang bypass itu kalau 10 tahun yang lalu biasa-biasa saja, karena itu kampung Nabi gitu. Tapi sekarang saya bersepeda masuk ke dalam coba, luar biasa banyak rumah-rumah di dalam itu. Dulu kebun-kebun rambutan, sekarang sudah pada jadi rumah kos. Kenapa? Kampus sudah pindah ke sana. Iya, sudah pindah kampus sana semua. Kabarnya saya di sana hanya ada tarbiyah, semua fakultas sudah pindah ke sini. Sehingga ramai di sini sekarang, ramai sekali Pak. Pikir jalan orang jualan. Kenapa begitu? Nah, kalau kita tidak sabar, maka begitu kita jalan di sana, bila lo mau punya rumah kos ada enggak sebelum pentas. Bila lo mau punya ke, belum punya itu. Apakah dengan begitu kita kebahagiaan? Belum tentu. Maka salah satu yang membawa kita bahagia itu menjalin silaturahim. Dengan apa? Dengan berkorban itu terjalin silaturahim. Baik yang dirahmati Allah. Salah satu bentuk syiar di hari raya Idul Adha itu pemotongan hewan korban. Saat pemotongan hewan korban ini kita kumpul semua.
yang miskin, yang kaya, yang ikut berkorban, yang tak ikut berkorban, yang anak-anak, yang dewasa, itu semua bergembira dia. Ngapain orang masjid? Orang mau korban. Semua bekerja sama. Maka kalau kita dapatkah kita bayangkan di suatu daerah kalau tak ada kebutuhan hewan korban, sepi, maka berbahagialah bapak yang merelakan hewan korbannya dipindahkan ke tempat lain. Kami dulu sering juga melakukan seperti itu. Kalau waktu kami di Solo, kami cari Pak, tidak saja di tempat kami itu, di tempat kami tinggal, tapi kami cari dengan beberapa orang teman yang di IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji, mencari daerah-daerah yang mana yang berlebih, yang ramai, lebih, minta maukah jamaah memberi kami bagian dari korban ini yang hidup, tak lagi tapi yang hidup. Kenapa biar? Nanti kita pindah, potong di pinggir-pinggiran, di daerah-daerah pinggiran, terjalin silaturahim. Nah, setelah dipotong di sana, maka orang akan tahu siapa yang berkorban hari ini. Maka panitia di sana katakan, bapak itu, bapak ibu itu mana tinggalnya? Tinggal di Sawalunto sana. Maka pasti mereka berdoa, walaupun tak terdengar juga, tak terdengar oleh kita. Sebanyak itu orang yang menikmati daging korban, maka dia akan berdoa. Dengan berdoa itu terjadilah silaturahim. Kita potong hewan korban besok, orang-orang yang ikut menikmati daging korban itu pasti berdoa, ya Allah, nangka murahnya rezeki orang berkorban ya Allah. Jika tahu besok misalnya pasti ada. Begitu banyak mulut-mulut hati-hati yang berdoa kepada Allah, maka kita tak tahu dari lidah mana doa itu akan dikabulkan. Maka lidah-lidah yang berdoa itu dikabulkan dari Allah, maka akibatnya kepada kita orang-orang yang berkorban itu, maka terjadilah silaturahim antara kita sama kita, walaupun tak terucap. Maka itulah yang kalau kita tak mau berkorban, itulah yang akan terputus. Maka mari kita sama-sama besok melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Pertama, jangan lupa berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Menurut kalender di sini adalah jatuhnya pada hari Selasa besok. Dan insya Allah hari Selasa itu jemaah haji yang sekarang sudah berada di Mekah, maka hari itu setelah tergelincir matahari, mereka akan melakukan wukuf di Arafah, di pas orang wukuf di sana. Tanggal 10 mereka sudah berada, hari Rabunya insya Allah tanggal 10 mereka sudah berada di Mina untuk melontar jumrah. Kita di sini juga diharapkan dapat melontar jumrah dalam diri kita masing-masing. Apa yang dilontar? Sifat-sifat kesetanan yang ada dalam diri kita. Orang melontar jumrah itu tak boleh marah-marah bapak. Hanya dengan kerikil kecil sih. 7. Kenapa ada yang kecil? Kenapa tak ada batu besar? Karena rupanya yang akan menggelincirkan kita dalam kehidupan ini adalah kerikil-kerikil kecil itu. Maka berhati-hatilah kita dengan kerikil-kerikil kecil dalam kehidupan ini. Itu saja pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Musikum wa nafsibita Allah wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.